Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Menghargai Orang Lain. Firman Tuhan dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga mengatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada seorang tua yang tinggal di hutan di sebuah desa di lereng bagian timur pegunungan Alpen, Austria. Orang tua itu sudah lama bekerja sebagai penjaga kebersihan. Tugasnya adalah membersihkan dedaunan dan kotoran dari mata air dan sungai yang mengalir di desa mereka. Pemerintah membayarnya untuk pekerjaan tersebut. Maka dengan setia, dengan tekun dan tanpa banyak bicara, ia rutin berpatroli, membuang daun-daun kering, ranting, dan cabang-cabang pohon serta lumpur yang menghambat aliran air. Lama-kelamaan desa itu menjadi tempat yang dikenal banyak orang dan menjadi salah satu tempat berlibur. Maka ketika orang datang ke sana, mereka dapat melihat ada angsa yang anggun nampak berenang di aliran air yang bening dan jernih. Tanah pertanian dengan irigasi alamiah, berbagai macam usaha dan restoran semakin memperindah pemandangan, bahkan dengan lampu-lampu yang beraneka warna. Tahun-tahun berlalu, di suatu sore pemerintah desa mengadakan rapat tahunan. Ketika mereka meninjau kembali pengeluaran selama ini, ternyata salah seorang memperhatikan adanya uang yang dibayarkan secara rutin untuk seorang penjaga kebersihan di musim semi. Maka orang itu berkata, "Siapa orang ini? Mengapa kita terus membayarnya dari tahun ke tahun? Kelihatannya kita tidak pernah melihatnya, bukan? Kita tidak memerlukannya lagi." Maka mereka pun sepakat untuk tidak lagi mempekerjakan orang tua itu. Mereka memberhentikannya. Selama beberapa minggu tidak ada sesuatu pun yang berubah. Namun di awal musim gugur, dedaunan mulai berjatuhan ke dalam air. Demikian pula dengan ranting-ranting kecil yang kemudian mulai menghambat aliran air. Di sore hari, seseorang melihat seekor rusa kecil di pinggir sungai. Beberapa hari kemudian, air sungai yang tadinya bening mulai nampak keruh. Minggu berikutnya mulai tercium bau yang tidak enak dari air sungai. Angsa-angsa yang indah meninggalkan sungai, dan penyakit mulai melanda penduduk desa karena air mereka tercemar. Pemerintah desa kemudian mengadakan pertemuan mendadak. Mereka menyadari bahwa keputusan mereka yang salah beberapa waktu yang lalu. Maka mereka memutuskan untuk kembali memanggil dan mempekerjakan si penjaga musim semi, si orang tua tersebut. Maka dalam waktu beberapa minggu saja, air sungai itu menjadi bersih kembali seperti semula, dan segalanya kembali berjalan lancar seperti sebelumnya. Terkadang kita salah dalam menduga dan gegabah dalam bertindak. Ada orang-orang yang kita pandang tidak begitu penting kehadirannya dalam kehidupan kita. Bahkan juga kita merasa tidak penting juga apa yang ia kerjakan. Mungkin juga kita pernah meremehkan seseorang, memandang rendah seseorang dengan berkata, "Tanpa kamu pun saya bisa melakukan semuanya ini. Tanpa kamu pun saya bisa mengerjakan semuanya itu. Segalanya akan tetap berjalan dengan baik sekalipun tanpa kamu." Melalui kisah ini, kita belajar untuk kemudian menghargai setiap orang, menghargai orang lain, dan menghargai apa yang sudah mereka lakukan. Sekalipun mungkin kecil, terlihat sederhana, namun belajarlah untuk menghargai kehadiran mereka,
apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka kerjakan. Masing-masing kita memiliki kelebihan, namun juga kita punya kekurangan. Jadi jangan pernah meremehkan orang lain atau memandang rendah orang lain. Bukankah Tuhan juga mengingatkan kita agar kita memandang orang lain lebih penting? Keragaman keahlian akan semakin memperkaya sebuah karya. Karena itu, hargai dan anggap penting setiap orang. Seringkali kita tergoda ketika kita merasa bahwa diri kita lebih daripada orang lain. Maka kemudian kita akan menganggap rendah, menganggap remeh, dan kita tidak mau menghargai orang lain, tidak mau menghargai karya orang lain, tidak mau menghargai kehadiran orang lain. Tapi mari belajar malam hari ini, kita belajar untuk menghargai orang lain, siapapun itu. Sekalipun mungkin orang itu umurnya di bawah kita, sekalipun mungkin keahliannya di bawah kita, sekalipun mungkin status dalam pendidikannya di bawah kita. Tapi jangan pernah kita menilai orang hanya sekedar dari apa yang nampak di luarnya, dari titelnya, status sosialnya, dari kelebihannya. Tetapi mari belajar menilai dan melihat orang lain dan menghargai orang lain sebagaimana Tuhan melihat, sehingga bukan lagi dengan cara pandang yang salah, tetapi memandang orang lain sebagaimana Tuhan menghendaki, agar kita memandang orang lain lebih penting bahkan dibandingkan diri kita. Sehingga dengan demikian kita tidak pernah menganggap remeh siapapun, tetapi menganggapnya penting. Bukankah demikian pula dengan kehidupan kita? Anggota tubuh kita yang kelihatannya tidak penting, justru itu yang paling berperan penting bagi hidup kita. Sebab itu malam hari ini mari belajar untuk saling menghargai. Hargailah orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, bahkan orang-orang di sekitar kita. Sehingga dengan cara demikianlah kita tahu bahwa hidup kita benar dan berkenan kepada Tuhan. Supaya kita belajar juga seperti halnya Kristus, mau merendahkan diri, merendahkan hati, dan kemudian memandang orang lain juga penting dan berharga di mata Tuhan. Sebab di mata Tuhan kita semua sama, tidak ada yang berbeda. Hanya cara pandang kitalah yang perlu kita rubah, miliki cara pandang Tuhan, sehingga kita dapat memandang orang lain juga penting dan berharga, termasuk juga dengan apa yang telah mereka lakukan. Sekalipun mungkin terlihat kecil dan sederhana, tetapi hargailah karya orang lain, hargailah pendapat orang lain, hargailah sikap orang lain. Jangan kita kemudian menjadi setumpuk keju pada sebuah kue, sehingga kita inginnya menonjol dibandingkan orang lain. Janganlah kita berlaku demikian, tetapi mari berhargailah orang lain. Dengarlah pendapat mereka, dengarlah apa yang mereka sampaikan. Dengan cara demikian pula, kemudian kita belajar memiliki sebuah kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu malam hari ini untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur ketika Tuhan menempatkan orang-orang di sekeliling kami, sehingga kami dapat bekerja sama satu dengan yang lainnya, dengan tidak menganggap diri kami paling penting, paling berharga. Tetapi kami belajar juga memandang orang lain juga penting dan berharga, sehingga dengan demikian kami saling menghargai, menghormati satu dengan yang lainnya. Kami dapat bekerja sama bersatu dalam satu kesatuan yang baik, dalam kesatuan tubuh Kristus, sehingga dapat mengerjakan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Malam hari ini kami mohon pengampunan daripada-Mu Tuhan, kalau selama ini terkadang dalam hidup ini kami masih memandang rendah orang lain, bahkan kami meremehkan orang lain. Tapi kami mau belajar untuk melakukan firman-Mu. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menyatakan penyertaan dan pertolongan-Mu atas kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bertindaklah dengan bijak. Terkadang kita baru menyadari pentingnya dan berharganya seseorang setelah ia pergi. Selamat malam.
Selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya, dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.